Oke, cek 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini, kita akan membahas materi TIU. Ini untuk persiapan kedinasan ya, sekolah kedinasan, CPNS, bisa untuk penalaran umum SNBT, bisa untuk TNI Polri. Oke, yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Jangan lupa di tab-tab layarnya di-share ke teman-teman yang lain. Ini live-nya baru mulai teman-teman ya, baru mulai. Siang hari ini kita bahas materi TIU untuk SKD kedinasan atau CPNS ya. Oke, yang sudah ketemu boleh dicoba dulu soal nomor 1. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Silakan, boleh dicoba dulu. Jangan lupa di tab-tab layarnya di-share ke teman-teman yang lain ya. Barangkali ada yang membutuhkan, bisa di-share di grupnya masing-masing. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab soal nomor 1. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sebentar, saya kasih timer ya. Sebentar, timer. Oke. Oke, 1 menit dari sekarang, silakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Ada yang sudah ketemu yang D nomor 1. Oke, kita save dulu ya. D Bang, siap. Coba yang lainnya. Baru 1 orang yang menjawab. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Nanti kita bahas setelah waktunya selesai ya teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu baru 1 orang yang menjawab ya. Baru 1 orang yang menjawab jawabannya D. Oke, waktunya sudah habis. Kita bahas soal yang nomor 1 teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 ini polanya dia meloncati 2 angka. Ya, meloncati 2 angka. Teman-teman perhatikan ya. Saya kasih warna 6 ke 10 ke 14 ke 18 ya. Dia polanya berapa tuh? Polanya adalah ditambah 4. Tambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Gitu ya. Maka yang lainnya juga sama. Misalnya ini saya kasih warna kuning. 7, 12, 17 titik-titik. Nah, kita lihat polanya. Dari 7 ke 12 ditambah 5, 12 ke 17 ditambah 5, ditambah 5, ketemulah 22. Nah ya, jadi 22. Sekarang yang satunya, saya kasih warna hijau misalnya. 5 ke 10 ke 15 ke titik-titik. Ya. Oke, kita buat polanya. Dari 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke 15 ditambah 5, kita tambahkan 5, ketemulah 20. Nah, jadi jawabannya adalah 22 dan 20. Polanya loncat 2, ya. Dan ada yang plus 4, ada yang plus 5, begitu. Saya masih kurang tepat ya. Jawabannya betul adalah yang D. Atika juga masih kurang tepat. Jadi pola itu bisa loncatnya urut, loncat 1, loncat 2, ya. Bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi, menyesuaikan soalnya. Begitu, oke. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2, silakan. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nomor 2 ya, yang sudah ketemu boleh dijawab. Yang nomor 2, oh, nomor 2 Atika, oke. Nomor 2 C. 96 dan 64. Zuto C, D yang C juga. Oke, kita save. Coba yang lainnya. Jangan lupa di tab-tab layarnya teman-teman ya. Di-share ke teman-teman yang lain. Wawa yang C, oke siap. Coba yang lainnya. Ini baru 300 like ya teman-teman ya. Nah, daripada yang lainnya bengong ya, minta tolong dibantu di tab layarnya. Oke, masih 20 detik lagi. Dida, Widya yang C, oke. Hampir semuanya menjawab yang C teman-teman ya.
Hampir semuanya menjawab yang C. Oke, masih 10 detik lagi. Ada lagi yang mau menjawab soal nomor 2? Barangkali ada yang mau menjawab? Oke, 3, 2, 1. Ini saya yakin jawabannya C ya, karena hampir 100% menjawab yang C. Nah, karena yang kosong sebelah kiri, teman-teman ya, yang kosong sebelah kiri, kita mulai dari kanan. Boleh, teman-teman. Nggak masalah. Ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8. Oh, ternyata di atasnya ada pola tingkat 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Berarti 8 dikali 2 dulu. 16 ya. Nah, 48 ditambah 16, 64. Oke. 16 dikali 2. Ketemulah plus 32. Nah, 64 ditambah 32 ketemulah 96. Jadi kalau pertanyaannya sebelah kiri, kita mulai dari kanan, biar gampang. Oke, sudah betul jawabannya yang C. 96 dan 64. Mantap ya, pada pintar-pintar semua nih. Pasti di soal TIU itu ada deret, nggak mungkin nggak ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Masih deret, soal nomor 3. Silakan saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya soal nomor 3. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Ini harusnya kurang dari 20 detik selesai nih soal nomor 3 ya. Kalau sudah biasa mengerjakan soal deret. Oke, ada yang B, 40 dan 48, siap. 3B, oke, B ya, 40, 48. Oke, masih sekitar 20 detik lagi kita bahas. Ini hampir semuanya menjawab yang B ya, satu suara. Satu suara jawabannya B semua. Ini kemungkinan jawabannya B, 100% ya. Oke, kita tunggu masih 5 detik lagi. Ada lagi yang menjawab? Kali 2, oke, polanya kali 2. Coba kita cek ya. Oke, kita coba cek. Nah, ini loncatnya loncat satu angka, polanya kali 2 katanya ya. Oke, kita cek. 5 ke 10 ke 20 ke sini. Nah, dari 5 ke 10 itu dikali 2, kali 2, kali 2, ketemulah 40. Oke, sekarang yang satunya. 6 ke 12 ke 24 ke sini. Kita lihat ya. Oh, ternyata sama. Kali 2, kali 2, kali 2. Nah, ketemulah 48 ya. Jadi betul jawabannya adalah yang B, betul semua. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Ini juga gampang nih. Ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 detik saja. Oke, ada yang sudah ketemu. Yang D, Safa. Oke, kita save. Yang D. Coba yang lainnya. Ini di penalaran umum UTBK juga ada ya, teman-teman ya. Di TNI Polri ada penalaran numerik, di CPNS kedinasan ada TIU. TIU numerik. Ya. Oke, silakan. Baru satu orang yang menjawab. Loh, sudah habis waktunya. Ada yang B, 225 sama 289. Oke, coba kita bahas teman-teman ya soal nomor 4. Nah, ini ternyata teman-teman pola kuadrat ya, tapi ganjil kuadratnya. Nah, 3 kuadrat, ini 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat, 9, 11, 13, 15, 17. Ya. Jadi kuadrat tapi ganjil. Nah, 15 kuadrat itu 225, 17 kuadrat 289. Nah, yang betul adalah yang B, teman-teman. Gitu ya. Betul, yang B, mantap. Kuadrat tapi ganjil ya. Begitu. Oke, silakan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan, mulai hari ini saya akan fokus juga ke kedinasan. Kalau kemarin kan UTBK ya. Hari ini kita fokus ke kedinasan. Nah, nanti video recordingnya akan saya selalu upload di YouTube. Nah, YouTube-nya di bawah ini. Jadi teman-teman nggak perlu screenshot, nanti bisa dilihat di sini. Minta tolong di subscribe ya. Saya baru aktif tahun-tahun ini.
Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Kita mulai ke numerik, teman-teman ya, perhitungan dasar. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Nomor 5, apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, ada yang sudah ketemu D, 2/9. Oke, kita save dulu. D, Bang, siap. Coba yang lainnya. Oke, masih 15 detik lagi. Kita bahas nanti soal yang nomor 5. Ini sebenarnya gampang ya, teman-teman ya, soal nomor 5 ini. Ini konsep pecahan. Operasi hitung ya, operasi hitung dasar. Oke, sudah banyak yang menjawab yang D. Oke, teman-teman ya. Nah, saya adalah bilangan pecahan. Saya lebih besar dari 1/5 dan kurang dari 1/4. Oke, 1/5 ya, lebih besar dari 1/5 dan kurang dari 1/4. Di mana diketahui pembilangnya adalah 2. Ya, pembilangnya adalah 2. Oke, saya turunkan. Ini pembilangnya 2. Sorry, pembilang. Maaf, penyebut. Pembilang itu yang atas ya. Sebentar, ini agak loading aplikasinya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Pembilangnya 2. Nah, berapakah penyebutnya? Yang ditanya itu bawahnya. Supaya sama-sama 2, maka yang ini, ya, yang 1/5 sama 1/4 tak buat pembilangnya 2 juga. Kali 2 kali 2, jadinya 2/10. Kali 2 kali 2, jadinya 2/8. Jelas, supaya dia diantaranya ini harus 9. Nah, ya, supaya diantara 2/8 dan 2/10. Oke, sudah mantap, jawabannya adalah yang D. Nah, cara gampangnya seperti itu ya. Pembilangnya disamakan, sama-sama 2. Tinggal dicari yang diantaranya. Nah, yang diantaranya betul jawabannya adalah yang D. Oke, sudah mantap ya, teman-teman ya. Ini konsep pecahan, teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Nih, silakan nomor 6. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ya, kalau gambar sebenarnya juga mudah ya, yang figural. Saya dulu sudah membahas di CPNS sudah banyak ya, yang gambar matriks 9 itu ya, yang gambar berbeda, analogi itu sudah kita bahas. Untuk kali ini kita bahas yang numerik dulu. Next time kita bahas yang figural atau spasial. Silakan nomor 6 yang sudah ketemu boleh dijawab. Berapakah pecahan tersebut? Ini masih konsep operasi hitung ya, teman-teman ya. Ada yang sudah ketemu? Soal nomor 6. Oke, masih 5 detik lagi. Oke, waktu sudah habis. Ada yang sudah ketemu? Yang C, Kak. Yang C, 3/8. Oke, yang C, 3/8. Oke, teman-teman perhatikan ya. Jika nih, pembilang suatu pecahan dikurangi 1, nilainya adalah 1/4. Nah, kita kan nggak tahu pecahan itu berapa. Misalkan, saya misalkan ya, pecahannya adalah A per B. Ya, jadi misalnya pecahannya adalah A per B. Nah, kalau pembilangnya dikurangi 1, pembilangnya dikurangi 1, ya, hanya pembilangnya saja, nilainya jadi 1/4. Oke, kita kali silang. 4A-1 biar nanti kebentuk persamaan. Sama dengan B. 4A-4 sama dengan B. Nah, ini ketemu persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua, perhatikan.
Jika penyebutnya ditambah 1, nah sekarang penyebutnya yang kena penambahan. Hasilnya jadi sepertiga. Oke, saya kasih warna biru. Penyebutnya ditambah 1, hasilnya sepertiga. Kita kali pelangi ya. Kita kali selang 3A, B plus 1. Begitu. Nah, sekarang kita substitusikan, di mana nilai B-nya adalah 4A-4. Berarti nilai B ini nanti diganti 4A-4. Namanya proses substitusi ya. Oke, kita taruh sini 3A sama dengan 4A-4 ditambah 1. Oke, 4-nya pindah sini, 3 kurangi 4 min A, min 4 tambah 1 min 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Nah, A-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari B-nya. Gunakan persamaan ini boleh. Tapi yang paling gampang ini ya, karena sudah ketemu B-nya. Oke, berarti nilai B-nya sama dengan 4A min 4. 4 kali 3 dikurangi 4. 12 kurangi 4, 8. Nah, karena sudah ketemu A sama B-nya, berarti pecahan ini bisa ditentukan ya, yaitu A-nya 3, B-nya 8. Nah, begitu ya. Betul, jawabannya adalah yang C. 3/8. Bener ya. Tadi nebak apa ngitung, Kak Ari? Nebak-nebak atau cuma cap-cup ya? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya. Ini masih konsep pecahan ya. Teman-teman harus bisa menguasai ya, pindah ruas ya, kali silang ya, itu harus bisa. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Aku nggak kepikiran substitusi. Ya, boleh seperti itu atau mau gunakan pilihan ganda boleh. Ya, memanfaatkan pilihan ganda boleh. Di sini kan ada pilihan gandanya nih. Ya, biasanya orang-orang menggunakan pilihan ganda. Nah, dengan cara mengecek satu persatu. Ya, oke, kita cek misalnya pernyataan yang pertama. Pembilangnya dikurangi 1 hasilnya 1/4. Kita cek ya. 3/8 dikurangi 1 pembilangnya, jadinya 2/8. 1/4. Oh, memenuhi syarat. Ya. Ini kalau gunakan pilihan ganda. Sekarang kalau penyebutnya ditambah 1, 3/9, sepertiga. Oh, memenuhi syarat. Nah, berarti betul jawabannya yang C. Itu kalau pakai pilihan ganda. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa pakai pilihan ganda, bisa pakai cara seperti ini. Saya ajari dua-duanya. Oke ya. Nah, tapi kalau pakai pilihan ganda, teman-teman harus ngecek satu-satu. Yang dari A, B, C gitu ya. Harus cepat ngitungnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Thank you Kak Cea. Ini nomor 7 masih operasi hitung ya. Ada pecahan, ada desimal. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab soal nomor 7. Bentar ya teman-teman ya, saya tak balas si chat dulu. Ayo nomor 7. Kira-kira mana nih jawabannya? Oh, belum saya pencet ya waktunya ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Human yang siap. Bang. Oke, kita save ya. Apakah betul jawabannya yang E? Ada yang D, oke. Kita save ya jawabannya. Ada yang B, waduh macam-macam nih. Jawabnya diratain semua ya, dari A sampai E dijawab semua. Yo, yang C sama A belum ada. Ini gak usah ngitung teman-teman ya. Kita menggunakan prinsip distributif, dipindah-pindahkan ya. Jadi jangan dihitung manual satu-satu, nanti nggak cukup waktunya. Oke, ada yang D, C yang D.
Ada lagi yang mau menjawab? 3, 2, 1. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Kita cek yang A dulu. Nah, saya cek satu-satu ya, yang A. A ini, ya, teman-teman perhatikan. Minta perbesar sedikit. Kalau perkalian, misalnya 3 kali 2, itu boleh diubah jadi 2 kali 3. Ditukar posisi boleh kalau perkalian. Itu prinsipnya ya, teman-teman ya. Nah, ini 24 sama ini tukeran posisi boleh. Ya. 24-nya ke sini, 88-nya ke sini. Ya. Jadinya seperti ini, teman-teman. 0,24 dikali 88 per 17. Ya. Itu tukeran posisi. Teman-teman, gitu ya. Nah, ternyata ini sama, bentuknya sama seperti soal. Maka dari itu, yang A jelas salah. Oke, teman-teman. Sekarang yang B, Bang. Oke, yang B. Nah, kita ubah supaya seperti soal. Gini ya, teman-teman ya, dicek. Nah, 0,44 dikali 48-nya, itu saya ubah menjadi 24 kali 2 per 17. Jadi ini saya manipulasi ya, supaya tidak usah menghitung. Nah, 2-nya kalau saya kalikan ke sini, 0,44 kali 2 itu 0,88. Ya, 0,88 dikali 24 per 17. Nah, ini tukeran posisi lagi, boleh. Ya, tukeran posisi 24 sama 288-nya. Jadinya 0,24 dikali 88 per 17. Oh, ternyata B masih sama bentuknya. Sama seperti soal. Berarti nilainya sama. Salah. Gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita cek yang lainnya. Nah, gini teman-teman ya, kita cek. Ini yang C sekarang, Bang. Boleh. Kita ubah ya bentuknya. Nah, taruh bawah sini. Nah, 0,48 itu saya ubah menjadi 0,24 kali 2. Ya, dikali 44 per 34. Nah, teman-teman perhatikan ini. Ya, ini perhatikan. Dibagi 2, 1 dibagi 2, 17. Ya, jadi 2 sama 34 ini bisa saya sederhanakan. Saya bagi 2, 1, saya bagi 2, 17. Ini saya jelaskan pelan-pelan ya, tapi kalau sudah mahir, cepat nih. 0,24, coret-coret jadinya 44 per 17. Lah kok ini malah lebih kecil? Ya, ini 88, ini 44. Ya jelas ini salah. Nah, yang C salah. Oke, sekarang kita cek yang D. Saya taruh sini ya. Yang D, Bang, boleh. Nah, teman-teman, perhatikan ini. Nah, ya. Supaya ini jadi 0,22 jadi 88, maka kan saya kali 4 ya. Nah, jadi saya ubah 0,22 per 17. Nah, 98-nya itu saya ubah menjadi perkalian 4. Supaya nanti jadinya 0,88. Oke, 98 kita bagikan 4. Nah, jadinya 4 dikali 24,5. Jadi saya manipulasi ya teman-teman ya. 98-nya itu saya ubah menjadi 4 kali 2,45. Kalau sudah, kita kalikan. 0,22 kali 4. Nah, jadinya 0,88. Ya. 0,88 dikali 24,5 per 17. Tukeran posisi lagi nih. Ini ke sini, ini ke sini. Maka jadinya 0,245 dikali 88 per 17. Nah, ini bentuknya sudah sama ya. Ini sama dengan ini, tapi ininya ya, yang ini lebih besar daripada yang ini. Jelas jawabannya adalah yang D. Begitu. Nah, ini teman-teman kalau sudah mahir, ya sudah mahir mengubah bentuk, ini tidak ada 30 detik selesai. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Dilihat dari sininya. Nih, ini 0,245, yang ini 0,24. Yang ini sudah sama bentuknya, nggak usah kita bandingkan. Nah, ini nggak usah ngitung teman-teman ya, hanya mengubah bentuknya. Ini kalau sudah terbiasa, ya sudah terbiasa, cepat gak ada 30 detik selesai, hanya mengubah-ubah bentuk saja. Tapi syaratnya teman-teman kemampuan dasar matematikanya juga harus bagus.
Oke ya. Mantap. Kita lanjut ya. Soal berikutnya yang nomor 8. Nih, silakan nomor 8. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Saya tampil si WA sebentar ya. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Oke, ada yang sudah ketemu. C, 9. Oke, kita save. 9 lembar. Oke, teman-teman ya. Banyak yang sudah menjawab yang C. Fesling C, NAF C, UC, HNCL yang C juga. Mantap. Jadi gini, teman-teman perhatikan. Selembar kertas kargo itu ukurannya 60 kali 40 cm. Oke, kita cari luasnya ya. Luas satu kertas. Luas satu kertas. Nah, berarti tinggal kita kali 60 kali 40, ketemulah 2400 cm persegi. Nah, untuk membuat 4 kotak kardus dibutuhkan kertas 7200 ya. Nah, berarti kalau 7200 itu berapa lembar? Tinggal kita bagi ya, 7200 cm persegi dibagi 2400 per lembarnya. Nah, berarti butuh 3 lembar. Artinya, untuk membuat 4 kotak butuh 3 lembar kardus. Begitu. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau untuk membungkus 12 kotak butuhnya berapa? Nah, kalau 12 kotak, berapa lembar? X. Nah, kita gunakan prinsip perbandingan, teman-teman ya. Caranya begini. Ini kan kotaknya sedikit, ini kotaknya banyak ya. Kalau kotaknya sedikit, berarti butuh kertasnya sedikit. Kalau kotaknya banyak, butuh kertasnya makin banyak. Nah, ini prinsip dari perbandingan senilai. Ya, kalau senilai nanti dikali silang. Tunggu sebentar ya, Nda. Dipakai ruangannya. Di ruangan satu dulu. Jadi karena senilai pakai perkalian silang. Oh, dipakai juga. Oh iya. Oke, kita kali silang ya. 4 kali X jadinya 4X sama dengan 12 kali 3. Nah, kita sederhanakan dibagi 4, 3, dibagi 4, 1. Maka X-nya ketemu 9 lembar. Oke, jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman ya, pakai prinsip perbandingan. Teman-teman harus tahu perbandingan senilai sama berbalik nilai. Ciri-cirinya gini. Kalau yang sini sedikit, yang sini banyak, ini banyak, maka senilai. Caranya kali selang. Tapi kalau seandainya yang ini sedikit, yang ini banyak, ini sedikit, ini kebalik, ya. Berarti nanti pakai berbalik. Kalau berbalik, rumusnya kali lurus. Begitu. Ya, sudah mantap ya. Jawabannya adalah yang C, 9 lembar. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya. Aman ya? Aman ya? Oke, kita lanjut soal yang nomor 9. Nih, silakan nomor 9 ya. Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. 1 menit dari sekarang. Baru pulang deh. Ya. Olahraga deh. Dari apa? Jam setengah 12, setengah 1 pagi. Cuma makan. Latihan. Besok narinya. Nari tradisional atau nari modern? Tradisional. Lagu apa? Jawa Timuran. Oke, nomor 9, teman-teman. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Oke, ada yang B. Kang Sunda yang B. 80.
Oke, masih 5 detik lagi. 3, 2, 1. Nah, ini sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita gunakan perbandingan kayak yang tadi. Nih, perhatikan ya. Dari B ke A dibutuhkan waktu 8 jam jika kecepatannya adalah 50 km per jam. Ya. Jadi kalau waktunya 8 jam, kecepatannya adalah 50 km per jam. Tapi harus hati-hati kalimat ini. Jika ingin lebih cepat sampainya 3 jam, ya, lebih cepat 3 jam, itu kan berarti yang harusnya 8 jam, pengen lebih cepat 3 jam. 8 dikurangi 3. Nah, berarti 5 jam, teman-teman. Pengennya 5 jam. Nah, kalau 5 jam, maka kecepatannya berapa? Nah, kita analisis bias senilai atau berbalik nilai. Yang sudah lengkap kan bagian ini ya. Bagian ini sudah lengkap. Kita kasih keterangan. Yang lebih besar itu plus, yang lebih kecil itu min. Baru kita logika. Ya, kita logika. Sekarang kita gunakan logika. Kalau waktunya lama, pasti kecepatannya kecil. Ya kan? Kalau kalian naiknya pelan-pelan, waktunya kan lama. Nah, karena kecil, kasih tanda minus. Nah, sekarang kita logika juga. Kalau waktunya lebih cepat, ya lebih kecil waktunya, otomatis kecepatannya lebih besar. Nggak mungkin ya. Nah, berarti ini plus tandanya. Jadi kecepatannya besar, waktunya kecil. Nah, ini apa teman-teman? Ciri-ciri dari berbalik nilai. Berarti nanti dikali lurus. Utamakan yang ada X-nya dulu. Ya, karena yang ditanya X. Oke, 5 kali X ya sama dengan 8 kali 50. Nah, 50 bagi 5, 10. 8 kali 10, 80 km per jam. Jadi gunakan prinsip perbandingan. Bisa ya. Begitu, jawabannya sudah betul yang B kan, Sunda, mantap. Atau teman-teman mau pakai cara yang agak lebih lama ya, pakai cara Jokowi boleh. Kalau teman-teman yang sudah biasa pakai Jokowi boleh. Nih, saya kasih cara yang kedua ya. Sabar ya teman-teman ya. Jokowi. Oke. JKW. J itu kan jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, teman-teman, di sini yang sama apanya teman-teman? Dari B ke A itu pasti jaraknya sama. Ya, yang beda hanya kecepatan dan waktunya. Oke, kita cari jaraknya dulu. Jarak itu berarti rumusnya kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu ya. Kecepatan 50, waktunya 8. Berarti jaraknya adalah 400 km. Jaraknya nggak mungkin berubah ya, sama. Nah, sekarang kita cari kecepatan yang kedua. Kecepatan rumusnya apa? Ini, jarak dibagi waktu. Oke, jarak dibagi waktu. Jaraknya sama 400, waktunya pengen lebih cepat 3 jam, yang harusnya 8 jam dikurangi 3. Nah, berarti waktunya 5 jam. Dibagi sama, ketemunya 80 km per jam. Boleh mau pakai perbandingan boleh, atau yang sudah terbiasa dari kecil pakai ini boleh ya, tidak ada larangan. Sama, jawabannya adalah yang B, 80. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau sudah paham, kita lanjut soal yang nomor 10. Yang atas itu prinsip perbandingan, yang ini rumus dasar jarak kecepatan waktu. Oke ya, saya yakin sudah paham ya, sudah saya jelaskan secara detail, baik cara 1 maupun cara 2. Nah, nanti yang masih kurang paham bisa dilihat di YouTube, saya upload di sini. Ya, ini baru live pertama ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Nah, ini sama teman-teman, prinsipnya sama seperti nomor 9. Coba nomor 10. Ya, untuk latihan, 1 menit dari sekarang. Sudah saya ajari, harusnya nomor 10 bisa. Boleh cara 1, boleh cara 2.
Harus bisa nih, sudah saya ajari dua cara ya. Pakai perbandingan boleh, pakai rumus biasa boleh. Ini teman-teman nanti diubah ke dalam bentuk menit dulu biar gampang ya. 3 jam 20 menit diubah ke dalam bentuk menit. Nanti biar ketemu jawabannya menit baru diubah ke jam. Biar lebih gampang hitungnya. Ayo, ada yang sudah ketemu belum? Sudah saya ajari loh ya. Oke, saya kasih waktu extra time ya. Tambahan 20 menit, 20 detik. Silakan. Sudah saya ajari dua cara loh ya. Ini kalau misalnya yang belum lihat, silakan boleh di screenshot dulu caranya. Waduh. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kita gunakan prinsip yang pertama, perbandingan. Jarak sama waktu ya. Jarak sama waktu. Kalau jaraknya 50 km, waktunya adalah 3 jam 20 menit. Saya ubah dulu ke dalam bentuk menit, biar nggak bingung. 3 jam itu sama seperti 3 kali 60 menit, 180. Ditambah 20 menit ya teman-teman ya. Nah, jadinya 200 menit. Ya, jadi 3 jam 20 menit itu sama seperti 200 menit. Bang, kenapa diubah ke dalam bentuk menit? Karena angkanya lebih gampang. Ya, daripada diubah ke jam, nanti 3/3 itu susah ngitungnya. Jika mobil menempuh jarak 80 km, berapakah waktunya? Nah, kan yang lengkap bagian kiri, teman-teman. Yang angkanya lebih kecil kasih minus, yang lebih besar kasih plus. Baru kita logika. Ya, kita logika. Kalau jaraknya dekat, otomatis waktunya sedikit. Waktunya lebih cepat ya. Kalau jaraknya makin dekat, waktunya makin kecil. Nah, berarti tandanya adalah minus. Tapi kalau jaraknya makin jauh, otomatis waktunya makin lama, makin besar. Plus. Jadi, hubungan antara jarak dan waktu adalah senilai. Maka nanti dikali silang. Utamakan yang ada X-nya dikali dulu. Ya, kalikan 50 dikali X. 50 kali X sama dengan 80 kali 200. Teman-teman jangan dibiasakan dikali dulu ya, bisa disederhanakan. Kevin yang B boleh. Nah, 200 sama 50 kan bisa disederhanakan. Dibagi 50, 4. Ya, ini bisa disederhanakan nih. Maka X-nya 320 menit. Begitu. Baru kita ubah ke dalam bentuk jam. Bang, cara ubah ke jam bagaimana? Tinggal dibagi 60. Ya, kita bagi 60. Tunggu sebentar ya, Sar ya. Kelasnya masih dipakai. Kita bagi 320 bagi 60. 5 ya. 300, sisanya adalah 20. Hasilnya adalah 5 jam, sisanya adalah 20 menit. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Betul, Kevin? Gue, Bang. Ya, siap. Betul ya. Nah, nanti teman-teman silakan dibuktikan dengan rumus Jokowi boleh, jarak, kecepatan, dan waktu ya. Tapi saya sarankan pakai ini saja karena lebih gampang. Yoi. Oke, nah. Jadi kenapa saya ubah ke dalam bentuk menit, itu supaya ngitungnya gampang daripada diubah ke dalam bentuk jam ya. 3 jam 20 menit itu sama seperti 3/3. Nah, ini kan angkanya pecahan ya, susah ngitungnya. Lagi Kak, ini soal 11. Nih silakan nomor 11 ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang, nomor 11. Nih, Sarah. Oke.
Kak, kalau terbalik nilai contohnya gimana? Tadi yang soal nomor 9. Nanti Kak Ens, Kak Maharani, nggak usah di screenshot ya. Kita saling menguntungkan. Gini, biar kita sama-sama simbiosis mutualisme ya. Saya kan sudah ngasih ilmu gratis nih. Nanti teman-teman bisa dibantu di subscribe YouTube-nya. Nah, video rekaman ini akan saya upload di YouTube. Nanti judulnya soal SKDTU part 1 ya. Karena sebelumnya saya fokus di SNBT. Nanti Kak Ens, Kak Maharani boleh ke YouTube saya ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang C 3 orang. Ini saya perbesar ya, biar kelihatan tulisannya. Baru 1 orang yang menjawab, silakan. Yang lainnya yang sudah ketemu boleh jawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Baru 1 nih, masih 30 detik lagi. D bang, oke, ada yang ketemu D, 6 orang. Ada lagi yang mau menjawab soal nomor 11? 3, 2, 1. Oke ya, baru 2 orang yang jawab. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti ini ada rumus cepatnya ya, ada rumus cepatnya. Tak kasih rumus cepatnya ya. 2 bang, oke. Perhatikan teman-teman ya. Yang ditanya adalah tambahan pekerja. Tambahan ya, bukan jumlah pekerjanya. Nah, rumus cepatnya, ini rumus racikan sendiri ya. Rumusnya adalah bos. Ya, T sama dengan bos. T itu apa? T adalah tambahan pekerja. Teman-teman kalau sudah ikut live saya tahun lalu, itu sudah tahu rumus ini ya. Tambahan pekerja. Kemudian B adalah waktu berhentinya. E adalah orang yang libur. Ya. S adalah sisa hari. Nah, ini dihafalkan teman-teman ya. Rumus ini dihafalkan, saya kotakin. Rumus cepat untuk mencari tambahan pekerja. Bentar, melenceng malah. Malah nggak usah ya, nggak usah kotakin ya. Kotaknya melenceng. Oke, kita bahas teman-teman. Oke, kita cari tambahan pekerjanya ya. T sama dengan B, waktu berhentinya. Kita cek berhentinya berapa hari. Nih kalimat ini. Setelah 6 hari dikerjakan, ya, proyek dihentikan selama 4 hari. Nah, ketemu berhentinya adalah 4 hari. Maka B-nya adalah 4. O-nya berapa? Orang yang libur. Nah, karena waktunya berhenti 4 hari, berarti tidak ada yang masuk. Semuanya tidak masuk. 15 orang ini tidak masuk. Berarti O-nya adalah 15. Sekarang kita cari sisa harinya. Saya kasih warna pink ya, biar beda. Rencananya 30 hari mula-mula. Ya. Setelah 6 hari, nah teman-teman perhatikan kalimat ini ya. Saya kasih tanda di sini. Kalau ada kalimat setelah N hari, ya, ini rumus hafalan ya. Setelah N hari, berarti hari yang dipakai adalah N-1. Oh, sorry. Setelah N hari, maka hari yang dipakai adalah N itu sendiri. Ya. Tapi kalau ada kalimat pada hari ke N, maka hari yang dipakai harus dikurangi 1. Nanti ada soal yang misalnya pada hari ke-7 pekerjaan diliburkan. Itu ada. Nah, karena di sini kalimatnya adalah pada hari setelah N hari, ya. Setelah N hari berarti hari yang dipakai adalah N itu sendiri 6. Gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kalimatnya pada hari ke-6, berarti yang dipakai bukan 6 tapi 5. 6 dikurangi 1.
Oke, sekarang saya lanjutkan. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Kita cari sisanya ya. Yang awalnya 30 berkurang 6 hari, 24 berkurang lagi 4 hari. Jadinya 20. Nah, maka sisa harinya adalah 20. Ini ya tak tulis ini ya. Awalnya 30, sudah dikerjakan 6 hari, libur lagi 4 hari. Oke. 60 bagi 20 ketemulah tambahan pekerjaannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman ya. Yang D sama E masih kurang tepat. Jadi ini adalah rumus cepat ketika yang ditanya adalah tambahan pekerjaannya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan hati-hati dengan kalimat bawah ini. Karena nanti di soal itu ada kalimatnya setelah 6 hari, ya, atau pada hari ke-6. Pakai rumus please bisa, ini sama saja Kak Didi. Rumus please, rumus bos itu istilahnya sama. Ya, pekerja libur dibagi sisa hari. Jadi rumus please, rumus bos, rumus OWH itu sama saja istilahnya, hanya diganti saja ya. Please ya, kemudian rumus bos, rumus OWH. Nah, kalau setiap bimbel kan punya andalannya sendiri-sendiri ya. Intinya itu sama ya. Rumus please. Please ya. Saya sudah pengalaman ngajar ini 10 tahun, jadi hampir hafal rumus-rumus yang dipakai bimbel-bimbel lain juga ya. Please. Nah, ini ya. P pekerja, Li libur, S sisa hari sama saja. Ini ya. P berarti O, ya. B berarti libur, S berarti S. Bang, bahas soal limit dong. Ini untuk kedinasan sama CPNS ya. Limit itu tidak keluar di UTBK, nggak usah dipelajari Kak Selam. Tidak ada soal limit di UTBK ya, nggak usah belajar jauh-jauh Kak Selam. Nih, soal-soal teman-teman, nanti malam saya akan live UTBK ya. Kalau malam saya live-nya UTBK. Tahun kemarin itu tidak ada soal limit, jangan dipelajari Kak Selem. Kejauhan ya. Nggak ada di tahun kemarin. Ini saya punya soal aslinya, dokumen lengkapnya. Nih. Nanti malam kelihatannya jam 7 ya. Ini soal aslinya. Jadi saya punya soal-soal asli teman-teman ya. Hari ini, siang ini kita bahas yang kedinasan dulu, biar kita rata ya. Kalau ada waktu berhenti, lalu bekerja kembali bisa pakai yang ini. Nggak bisa pakai rumus lain lagi. Ada rumusnya. Oke, teman-teman, karena ada yang tanya, nanti tak ajari ya, Kak 7/7 ya. Saya punya rumus sendiri yang berhenti terus bekerja kembali. Bahkan bimbel manapun belum ada yang menemukan rumusnya ya. Tak buat rumus sendiri. Oke, sekarang saya promosi sebentar, karena ada yang tanya teman-teman ya. Karena ada yang tanya. Nah, di sini saya buka paket kelas untuk kedinasan atau CPNS. Ya, kedinasan itu banyak, bisa STAN, Debhub, itu hampir sama semua ya ujiannya. Jadwalnya Senin, Selasa, Kamis, jam 7 sampai setengah 9 malam. Satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Yang dibahas 3 TIU, TKP, TWK ya, sesuai soal SKD. 1 bulan 12 kali pertemuan. Nah, saya mulai lesnya bulan Maret, pendaftarannya tanggal 7 sampai 28 Februari. Pembelajarannya via Zoom, 1 bulan 500.000 per bulan ya. Nah, fasilitasnya apa? Dapat softfile soal beserta pembahasannya, kemudian ada video recordingnya. Jadi misalnya teman-teman ketinggalan ya lesnya, bisa dilihat video recordingnya. Nanti ada tryout gratis sebanyak 5 kali sampai teman-teman tes SKD. Ada grup belajar, ada konsultasi jurusan juga. Nah, yang mau daftar lesnya bisa menghubungi WA kami. Silakan boleh screenshot ya. Ini untuk jadwal tes les SKD kedinasan atau CPNS ya teman-teman ya. Jadwal lengkapnya ini. Silakan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Ya, silakan boleh di screenshot. Sistem TO-nya kayak gimana Kak? Sementara ini kami pakai TO yang biasa. Ini sistem kami. Ini saya lagi nyari IT ya. Ini sudah
sudah dalam proses pembuatan aplikasi CAT teman-teman ya. Insya Allah bulan April itu sudah jadi, bulan Maret atau April sudah jadi. Ya, untuk tryoutnya yang sesuai CAT sudah saya miripkan ya, karena saya punya dokumen aslinya teman-teman. Jadi bisa saya buat seperti itu. Nah, ini dokumen aslinya seperti ini ya. Ada waktunya, kemudian ada pilihannya. Doakan semoga cepat selesai, karena saya baru aktif itu belum ada setahun teman-teman ya. Dulu sering terjun di lapangan, membantu melancarkan teman-teman mengerjakan soal. Oke ya, gitu. Baik, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 12. Nanti UTBK jam 7 malam. Kalau soalnya belum ada, tapi latihan soalnya banyak ya. Untuk soal aslinya kita belum dapat. Oke, nomor 12, silakan dikerjakan. 2 menit dari sekarang. Bentar ya, saya balik di chat dulu. Silakan boleh dicoba. Ini caranya seperti nomor 12 tadi ya. Bisa pakai rumus tadi, rumus cepat tadi. Sudah keluar? Anak SMP? Sudah, 2 orang. Iya, 2 orang. Nih, ya, lihat. Oke. Oke, coba kita bahas ya teman-teman ya. Nomor 12. Kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sama seperti tadi rumusnya. Cuma yang ditanya adalah waktu berhentinya. Ya, A kan waktu berhenti ya. Berhenti selama A hari. Oke, kita gunakan rumus BOS ya. T sama dengan BOS. T adalah tambahan pekerjanya. Saya kasih warna kuning ya. Oh, tambahan pekerjanya adalah 2 orang. Waktu berhentinya adalah A hari. Ya sudah, kita tulis A saja karena memang berhentinya kita nggak tahu yang ditanya itu. Ya. Orang yang berhenti berapa? Yaitu 17 orang. Ini 17 ya. Saya kali 17. Sisanya, nah ini sisanya harus hati-hati. Sisanya kita cari ya. Mula-mula rencananya 43 hari. Sudah dikerjakan 45, berarti 43 dikurangi 5. Kemudian berhenti A hari. Ya, berhenti lagi A hari, kita kurangi A. Karena kita nggak tahu A harinya berapa. Yang ditanya itu A-nya. Oke, 43 kurangi 5, 38 min A. Berarti sisa harinya adalah 38 dikurangi A. Sebenarnya sama persis seperti tadi, cuma bedanya di sini yang ditanya adalah waktu berhentinya. Kalau yang tadi yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Oh, PU1. Atau mau dibahas PU2 dulu atau PU1? Tapi yang udah dapet sini yang ini. Oh. Iya, siap. Pak, dengan sebentar. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita pindah, jadinya 238 min A sama dengan A kali 17. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, kelas sebentar.
Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Waalaikumsalam. Tunggu di tas ya. Oke, 2 kali 38, 76. Min 2A sama dengan 17A. Nah, min 2A-nya pindah, 76 sama dengan 19A, maka A-nya 76 bagi 19. Berhentinya adalah 4 hari. Jadi ya teman-teman ya, jadi jawabannya adalah yang B, 4 hari. Sama caranya teman-teman ya, cuma yang tadi itu yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Kalau yang ini yang ditanya adalah waktu berhenti, tambahan pekerjanya sudah ada nih, yaitu 2 orang. Jadi sama persis caranya. Ya, cuma yang tadi yang ditanya itu T-nya. Kalau yang ini yang ditanya adalah B-nya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Live-nya sampai nomor 12 saja ya, karena saya mau ngeprint dulu untuk kelas offline. Nanti teman-teman bisa kunjungi YouTube kami, akan saya upload ulang di sini. Nah, jangan lupa nanti malam jam 7 saya akan membahas soal UTPK ya, materi PK atau PM. Oke, kalau sudah saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.